menengah ke bawah banyak yang stunting, cuma bukan berarti yang uangnya mencukupi nggak kena Nggak juga. kena juga. Jadi hitungannya sebetulnya ini tuh calon stuntingnya itu kalau ngomongin Statement anak, ya, siap blunder ya. kalau misalnya dia salah, kita harus Hari ini kenapa saya tertarik mengundang Mbak Hendra ya, yang mewakili Flower, karena saya mendengar gitu Flower ternyata sekitar 5 tahun yang lalu ya, dan masih ongoing. Sampai dengan sekarang masih itu ongoing. Aktif mengkampanyekan stunting ya, pencegahannya dan bermainnya di grassroots. Oke, mungkin bisa dicerita Bang, terutama program yang di Sabang, karena saya pernah dapat info nih detail sekali, tapi pingin aja tuh di-share di sini gitu. Apa sih sebenarnya udah dilakukan di Sabang itu mengenai program stunting dan sejauh mana keberhasilannya? Jadi di Sabang itu kemarin kita mulai tuh di 2019. Sebenarnya ada dua sih. Di 2019 itu kami Flower Aceh kerjasama dengan UNICEF ya. Oke. Itu ada program memang pencegahan penanganan stunting terintegrasi. Nah, kenapa terintegrasi? Karena di situ kita nggak cuma main di satu hal aja nih. Kita di situ juga mulai dari mulai dari sektor nutrisinya kita di situ kerja, terus di sektor kesehatan, di sektor water sanitasi dan hygiene-nya, terus perlindungan anak, child protection, yang bagian dari yang salah satunya itu pengasuhan positif misalnya. Terus selain itu kita juga main di tingkat kebijakan. Jadi itu di social policy. Jadi di 5 sektor ini yang kita integrasikan bagaimana nih ini menangani dan mencegah stunting sebetulnya. Karena kan sebetulnya stunting itu kan mungkin baru heboh 4 atau 5 tahun ke belakang kan, itu kan sama aja kayak dulu kita ngomongin SPM kesehatan yang setelah mau habis baru heboh gitu. agak heboh gitu. Semua baru misalnya ribut gitu dari pusat turun ke daerah ke bawah dan segala macam kan itu kan ya. Ini saya potong. Jadi sebelumnya nggak pernah turun tuh. Sebetulnya bukan nggak turun. Coba dulu. Mungkin sosialisasinya kurang ya hitungannya. Seringnya nih kalau kami lihat kan, pusat tuh membuat satu kebijakan, tapi tidak disosialisasikan sampai ke bawah. Jadi akhir-akhirnya yang di bawah nih, apalagi kita yang punya sekarang kan yang punya rakyat kalau nggak kabupaten ya desa kan. Iya, benar. Provinsi punya daerah, negara punya daerah, cuman yang punya orang ya kabupaten, kota, desa yang memang ada orangnya. Nah itu dia. Nah pusat ini kan gede luasannya. Kalau di Aceh sendiri ya kalau kita lihat dulu zaman SPM dia SPM, SDGs, terus itu kan dia masuk dia Sustainable Development Goals yang SPM-nya sampai sekarang masih ada, cuman ya udah nggak segembar-gembor waktu mungkin pertama gitu 2013 yang MDGs awalnya. MDGs sekarang jadi karena MDGs selesai di 2000 berapa lupa saya, diselanjutkan dengan SDG Sustainable Development Goals yang ini pun mungkin akan selesai juga di 2000 berapa nanti kita lihat mungkin 2040 atau 30 gitu kan. Nah, setelah itu SPM. Nah, stunting ini sebetulnya kalau misalnya kita lihat banyak sih. Misalnya memang kalau ngelihat stunting, kita kenal stunting itu saya sendiri ya kenal stunting itu mungkin 4 atau 5 tahun ke belakang kan. Saya pun dengarnya juga sekitar 4-5 tahun ke belakang, tapi tidak terlalu serius karena memang nggak terlalu membooming seperti sekarang. Padahal kalau kita lihat secara peringkat dulu 5 ya kan, tapi persentasenya tinggi ya kan. Kemudian sekarang persentasenya turun tapi peringkatnya 3 gitu. Berarti kan ada masalah nih kan di lapangan ya. Kita nggak sebenarnya kita nggak usah nyinggung angka sih, panjang ya. tapi ini kan fenomena ya? Sebetulnya. Jadi kan selain sebetulnya gini, kalau saya lihat ketika kita ngomongin yang diduga stunting banyak, sebetulnya ada sisi baik di situ. Berarti kan di bawah ini kerja men-screening, mencari bahwa hitungannya kalau orang cari ketika ketemu kebetulan diduga makin banyak kan kita ketahuan nih seberapa banyak sih sebetulnya yang diduga stunting dan diduga bisa jadi betulan stunting kan. Nah sebetulnya screening ini yang sebetulnya di awal di tingkat desa tuh memang udah harus jalan tuannya. Nah gimana dia bisa jalan sebenarnya
orang desa, orang nakesnya di desa misalnya, aparat Kecil, agampungnya itu ya, harus tahu perangkat, stunting ya. itu kayak gimana sih Pak? Stunting itu kan nggak cuma, oh stunting pendek. Iya, salah satunya pendek. Cuma kan nggak semua orang pendek juga stunting kan? Benar. Hitungannya banyak juga yang kita lihat, ya pendek, ya pinter, sehat, pinter, cerdas. Ya, benar. Hitungannya. Dan bisa jadi juga gara-gara alat nggak memadai nih. Kita disuruh misalnya screening, tapi di misalnya di grassroots di desa ini cuma pakai apa misalnya? Ukur baju. Ukur baju, ya. Karena dia beda 1 senti aja, beda setengah senti masuk kategori. Ya salah ngukur juga. Salah ngukur masuk. Salah ukuran masuk. Apalagi yang memang masuk kan? Ya memang sih kalau bahas data itu pusing kita. Lebih-lebih yang ngukur dah Bang, kita ngomong tuh yang Sabang tuh. Apa yang dilakukan, kemudian progresnya seperti apa, hasilnya seperti apa sekarang. Jadi di Sabang ini yang menarik memang. Dari 23 kabupaten kota, jadi yang sangat mendukung, sebetulnya saya apresiasi juga buat pemerintah Sabang ya. Memang sangat mendukung ketika ini ngomongin pencegahan penanganan, karena di Sabang itu bukan cuman kita kan juga melatih sama-sama tenaga kesehatannya, mulai dari tingkat kota sampai desa, terus kita latih kader. Dan sampai Sabang juga menganggarkan anggaran untuk anak sebetulnya. Enggak, ya. Ini dulu nih. Kalau masalah anggaran, itu kan betul-betul dari pemerintah Sabangnya, pemerintah kota Sabangnya, atau memang disupport sama UNICEF? Karena tadi katanya bekerja sama dengan UNICEF. UNICEF tuh kita cuma support support sistem. Terus kita support peningkatan kapasitas. Anggarannya dari Sabang. Sabang menganggarkan yang generasi yang sampai sekarang masih jalan itu, menganggarkan tiap tahunnya untuk pencegahan stunting, untuk mencegah, hitungannya memberikan kebutuhan esensial anak, hitungannya. Karena kan memang kalau kita melihat banyak yang stunting, gizi kurang, itu kan dari golongan dari ekonomi yang menengah misalnya ke bawah, padahal nggak juga, ada juga yang uangnya banyak. Bisa kena juga gizi kurang karena tiap hari makannya ciki-ciki misalnya, gula-gula ciki-ciki, nah itu kan cuman banyak yang memang yang lebih kelihatan yang dari golongan menengah ke bawah. Iya, maksudnya memang kalau kita bahas tadi itu tidak semua orang pendek itu stunting ya, dan tidak semua orang miskin tuh bisa anaknya bisa stunting. Bisa jadi yang memang dia makanan pas-pasan tapi memenuhi kriteria gizi 4 menu 4 bintang, misal di situ ada karbohidrat, ada protein misalnya. Nah, itu memenuhi itu enggak kan? Dan bisa jadi yang uangnya banyak tapi tiap hari bentar lagi makannya ngasal, GoFood, terus jajan makanan Korea misalnya, itu bisa jadi yang kan diserang sama bukan gitu ya, jajan itu misalnya kan, itu malah bisa jadi yang bisa malah ini yang akan menyebabkan stunting. Dan hitungannya ya balik lagi, semua orang pendek belum tentu stunting, cuman orang stunting pendek salah satu. Benar. Yang orang menengah ke bawah banyak yang stunting, cuma bukan berarti yang uangnya mencukupi nggak kena juga. Jadi hitungannya sebetulnya ini tuh stunting ini, calon stuntingnya itu sebetulnya nggak melihat ekonomi, sebetulnya dia melihat perilaku ya. Nah, itulah mungkin dari situ ya Sabang, kita sama-sama Flower Aceh dengan UNICEF dan pemerintah Kota Sabang gimana? Oke, kalau kita mau melihat, kita anggap universal aja. Jadi generasi itu kan universal, nggak lihat itu anaknya dari bapaknya tukang beca atau anaknya bapaknya kepala dinas dan direktur pejabat misalnya, tetap dapat. Selama dia umur 0 sampai 5 tahun. Oke. Selama dia umur yang di bawah itu, anak siapapun dapat. Itu disubsidi. Pemerintah. Pemerintahnya mensubsidi dalam bentuk apa, Bang? Dalam bentuk uang. Jadi ada 200.000 ya, kalau saya nggak salah sekitar 200.000 tiap bulan. Jadi untuk apa, Bang? Untuk pembelian, hitungannya untuk pembelian makanan bergizi untuk anak sebetulnya. Nah, jadi pertanyaan, apakah dibeli nggak tuh kalau udah dikasih uang? Harusnya dibeli. Karena gini, maaf Bang ya, karena kebiasaan ya, kita tuh kadang-kadang udah disubsidi uang, malahan
tujuannya untuk ini tapi ujung-ujungnya enggak, belinya yang lain. Kalau gitu. saya sih husnudzon aja dibeli sama bapaknya, mamanya Ini dibeli. sebenarnya jawaban aman. Karena gini, 200.000 memang bukan uang yang gede ya. Paling paten kalau bapaknya sangat perokok berat, beli rokok sekarang cuma 4 bungkus hitungannya. 100.000. Iya, tapi kan habis juga. Ya, 200.000 dapat 8 bungkus. dengan ini misalnya, ya oke lah bisa 4 bungkus, cuman bukan hal yang gede hitungannya. Daripada dia beli rokok 4 bungkus kan, bagusan dia beli buah buat anaknya, sayur. Padahal sayur murah-murah misalnya. Dan satu lagi sebetulnya, dengan 200.000 ini, ketika ini dibelanjakan di sekelilingnya kan, di warung sayur samping rumah, warung ikan di daerahnya, ini juga bukan cuman mencegah berguna buat si anak, ini juga sebenarnya menaikkan ini kan, menaikkan ekonomi di sekitar. Hitungannya sebetulnya efek sampingnya ke situ. Nah, di Sabang jadi kemarin kayak gitu. Jadi udah berjalan kalau nggak salah udah berjalan setahun. Oke. Kita udah mulai sekarang kita yang mau dapat donasi kita ajak suruh semua posyandu. Berarti kayak di absen gitu. Harus. Kalau nggak ke posyandu nggak dapat. Bulan ini nggak ke posyandu, bulan depan nggak dapat. Sebulan berapa kali itu? Kalau di Sabang ya? Kalau sebulan kan ke posyandu cuma sekali. Sebulan cuma sekali. Bulan, iya. Tapi masih sedikit ya kalau menurut saya. Itu kan cuma sekali aja nggak datang, gimana kalau tiap minggu? Oh, berarti itu salah satu intervensi ya. Oke, kalau datang ke posyandu makanya dikasih subsidi untuk membeli ya. Karena kita ngomong pencegahan kan. Kalau pencegahan kan kita butuh anaknya datang dong. Kita mau lihat anaknya beratnya cukup atau tidak, apakah dia termasuk gizi buruk atau gizi kurang atau jangan-jangan fine-fine aja. Nah, ketika anaknya nggak datang ke posyandu kan ini nggak bisa diukur. Karena kalau misalnya si kader sama bidan desa ke rumah-rumah dan lumayan banyak rumah satu kampung kan, nggak cukup waktu, bagusan rame-rame sekaligus dapat edukasi. Jadi gimana di posyandu itu dikasih edukasi bagaimana pengasuhan positif, karena kan stunting ini kan penyebabnya banyak tuh. Makan gizi kekurangan gizi, malnutrisinya pun bisa. Gara-gara kekurangan gizi gara-gara apa? Gara-gara pengasuhan yang kayak tadi. Bapak mamanya asik jajan. Padahal di rumah dia punya cukup uang misalnya untuk beli makanan sehat. Yang sehat dan jauh lebih murah. Itu kan pengasuhan kan. Terus bisa jadi pengasuhan ini masuk di gimana sih sebelum makan cuci tangan apa enggak? Kan bisa jadi hitungannya karena banyak penyebab, mulai dari WOS hitungannya, sanitasi dan kebersihan, pengasuhan juga. Nah, gara-gara nggak cuci tangan, sakit perut, diare, gara-gara dia nggak makan kan? Nggak makan berarti nggak ada pasokan. Jadi gizinya turun, gizi buruk, kayak gitu. Hitungannya banyak faktor sebetulnya. Nah, stunting ini kan barang jadi. Sebetulnya sih kalau kita mau selesaiin ini, kenapa kita nggak selesaiin yang di bawahnya nih, yang penyebabnya, yang sebelum masuk ke misalnya kalau di gizi buruk bisa diselesaikan, bisa ditangani sampai sehat lagi. Gizi kurang itu juga. Nah, stunting dia kalau udah kena stunting ya udah selesai ya udah orang tuanya bagus-bagus aja terus, yang penting dia tetap sehat sampai gede itu kan kayak gitu. Tapi kalau dari gizi buruk kita udah tahu, oh ini gizi buruk nih, selesai nih, ayo kita rame-rame misalnya dari kabupaten kota yang rame-rame kita keroyok nih, selesai, nggak jadi masuk ke fase berikutnya. Karena fase berikutnya itu fase stunting itu memangnya udah di ujung, nggak kemana-mana lagi, dia udah nggak bisa dirubah. Yang ini gizi kurang yang bisa. Nah itu kan sebetulnya di desanya sendiri butuh juga nih masyarakat tahu gimana sih caranya. Yang simpel-simpel lah, misalnya tahu dia tahu gimana memberikan gizi yang cukup buat anaknya, bagaimana dia mengasuh anaknya biar, karena kan anak tuh kan agak kompleks ya. Saya orang tua saya juga orang tua, paham. Jadi hitungannya kadang-kadang agak susah, kita harus sabar gara-gara mungkin kadang-kadang gara-gara orang tua nggak sabar suapin, beli cikil aja biar makan, yang penting dia makan lah. Misalnya kayak gitu, misalnya kan agak. Jadi abang ini mau nyerang orang tua nih.
Enggak. Orang tua salah. Kadang-kadang orang tua harus kita salahkan memang. Oke. Kalau ngomongin Statement anak, ya, siap blunder ya. kalau misalnya dia salah, kita harus salah. Sebagai orang tua kan kita harus, kalau salah ya minta maaf. Ya kan? Orang tua salah karena orang tua belum tentu kita ngomongin anak durhaka, orang tua juga banyak yang durhaka loh. Ayah ibu ya. Asal tidak menyerang satu pihak. Karena saya bilang orang tua kan, saya ngomongin ayah ibu, bisa jadi ayah, bisa jadi ibu. Orang tua. Jadi itu kan bisa jadi salah. Jadi itu kan kalau anak udah jelas. Nah itu di Sabang itu balik lagi yang ke Sabang, kan dari Sabang. Jadi Sabang itu mulai dari sistem. Jadi kita sama-sama nih bangun sistemnya, kita bangun bagaimana kebijakan yang udah jalan gitu. Setelah itu udah tadi kan udah nyampe Posyandu. Nah, habis itu bagaimana sistemnya terjalan. Kita bangun sistem juga. Sama-sama kita bangun sistem juga untuk sistem informasi manajemen generasi. Di situ juga mengelola data-data juga hitungannya bagaimana pelaporan generasi yang tadi kita lihat generasi, apakah sebetulnya ada peningkatan uang ini 200.000 kan pemerintah akan evaluasi nih mungkin evaluasi reguler kan misalnya 200.000 buat apa sih buat beli benar-benar dia pakai untuk mencegah anaknya benar-benar dia pakai untuk beli makanan kah atau memang dia pakai buat kredit handphone kan hitungannya kayak gitu kan atau beli rokok atau beli baju hitungannya banyak hitungannya. Nah ini kan lewat sistem ini juga lewat monitoring juga nanti bisa kelihatan sebetulnya berapa ini gimana progresnya nih pemakaian dengan uang 200.000 ini. Itu untuk sistem generasinya. Jadi ini karena kemarin kan kita dorong nih. Jadi di kebijakan kita dorong kebijakan soal penanganan pencegahan gizi buruk, stunting misalnya kan di bawah kita latih juga mulai dari kesehatan yang itu tadi pelatihan misalnya kita latih terkait dengan pengasuhan positifnya, kita latih terkait dengan pemberian makan bayi dan anaknya, kita latih gimana masyarakat juga melihat manajemen terpadu misalnya balita sakitnya kayak gitu kan hitungannya dan ini sebetulnya bisa dilakukan terus menerus ketika ini kita latih. Nah balik lagi sekarang kan ini peningkatan kapasitas sudah sekarang kan yang memang nggak gitu agak sulit sebetulnya perubahan perilaku. Itu yang kebiasaan itu yang butuh waktu hitungannya sama kayak orang buang BAB sembarangan suruh BAB di WC itu sebagian besar yang udah dari kecil tiba-tiba di umur 30 tahun suruh BAB di WC kan bingung dia biasanya geli-geli di bawah kan misalnya kayak gitu lah suruh masuk WC gitu misalnya nggak biasa nggak keluar hitungannya gitu kayak gitu dan kalau perubahan perilaku itu memang dan ini yang memang proses ini jadi terinternalisasi di masyarakat kan. Hitungannya ya kita Flower bisa aja sekarang masih kerja kita tetap kerja dukung itu. Nah, tapi balik lagi harus ada juga minat masyarakat gitu. Masyarakat juga harus tahu juga bahwa jangan sampai anaknya mencegah, jangan sampai anaknya stunting. Ya intinya maksudnya gini ya, kalau yang saya tangkap tuh memang kalau ngomong stunting tuh ya udah yang harus sadar tuh orang tua dan masyarakat. Ya. Selain misalnya ada peran pemerintah di situ. Ada nakes juga yang lainnya juga di bawah pemerintah ya atau pihak-pihak lain ya yang terlibat untuk mencegah stunting ini. Tapi memang semuanya tuh balik lagi ke rumah dan lingkungan. Ke rumah lingkungan karena rumah dan lingkungan. Kalau mau menyelamatkan negara ya selamatkan dulu keluarga. Kalau setiap orang berpikir menyelamatkan negara pasti keluarga berantakan. Tapi kalau setiap orang berpikir menyelamatkan keluarga, negaranya selamat. Bukannya negaranya juga ikut berantakan, nggak ada yang ngurusin karena ngurusin keluarganya. Lah kalau gini, kalau misalnya kita menyelamat keluarga, oke, saya kerja buat keluarga, kerja dong. Kalau saya kerjanya nggak betul, berarti saya nggak digaji. Ketika saya nggak digaji, saya nggak bisa bawa makanan ke rumah. Keluarga saya nggak selamat. Berarti bagaimana saya bisa tetap menyelamatkan keluarga, saya tetap bekerja dengan baik. Nah ini berlaku ketika semua orang bekerja dengan itu kalau contoh satu aja contoh ketika semua orang bekerja dengan baik dengan tugas dan masing-masing kan dan ininya fungsinya masing-masing negara selesai dong. Walaupun dengan alasan kamu kerja buat apa? Saya kerja buat keluarga memang saya kerja buat keluarga saya nggak mau gede-gede target misalnya saya kerja buat keluarga tapi dengan karena saya punya tanggung jawab di rumah saya akan bekerja bagus agar saya tetap bisa bawa makanan ke rumah.
Hitungannya kayak gitu. Oke, make sense. Ya dong? Ya, make sense. Selesai dong negara sebetulnya. Kalau misalnya kita tetap negara, oh ini itu bukan pun stunting pun jadi mulai dari stunting, bandel-bandel dan segala macam. Yang ini nggak dapat juga tuh. Iya, Ketika dia kejar hal yang gede nggak dapat juga. Yang kecil berantakan. Iya, karena mungkin gini juga ya, siapapun boleh mengkampanyekan stunting. Siapapun silakan berusaha mengedukasi mengenai stunting. Tapi kalau memang tidak ada perubahan perilaku, tidak ada kesadaran dari keluarga atau dari lingkungan sekitar, ya nggak jalan juga. Walaupun mau capek, misalnya nakesnya berkoar-koar atau Pak Kecinya juga udah bebusa kan, udah berkoar-koar ya. Kalau saya misalnya selaku orang tua yang nggak peduli, ya udah gitu, masalah ini nggak akan selesai gitu. Jadi hitungannya sama-sama sebetulnya kita sama-sama. Dari kami dari CSO tetap jalan mendukung, dari pemerintahnya juga jalan, masyarakatnya juga jalan hitungannya. Jadi hitungannya kalau ini jalan semua selesai. Ya, kita semuanya sadar. Kita selesaikan dulu kecil-kecil, mulai dari nanti alatnya apa. Tapi mulai dari keinginan aja dulu kan. Nanti memang akan ada, kita mau jalan tapi alatnya nggak ada. Oke, pakai yang ini dulu nanti. Yang penting caranya betul misalnya. Mungkin dengan alat yang seperti itu bisa. Kalau misalnya ada anggaran lebih gede lagi, oke kita bisa beli alat yang lebih proper lagi misalnya. Karena itu lagi balik lagi supply dan demand. Ketika supply datang terus, demand-nya nggak ada, sama aja. Buyar. Demand-nya ada, supply-nya di atas nggak ada, buyar. Ini ketika ini ketemu, lingkungannya dapat, environment dapat, supply demand ada, dapat jadi barang. Ini Bang, gitu. Ini kalau kita ngomong masalah program Genasih yang masih jalan sampai dengan sekarang, terlihat nggak perubahannya? Karena menurut saya kalau kita ngomong sebuah project atau program yang udah dilaksanakan, kan kita perlu tahu progresnya gimana gitu, perkembangan kalau dilihat gimana. Kalaupun nggak abang misalnya kalian mungkin Flower tidak punya data real kan, tapi setidaknya dari pantauan, karena itu kan mesti dilakukan tuh sampai sekarang kan. Itu kira-kira gimana perubahan? Apakah perubahan perilaku masyarakatnya ada atau ternyata ya gitu-gitu aja? Perubahan perilaku ada. Kalau misalnya kita ngomongin ada hitungannya, yang kemarin kita dampingin misalnya dari PAB banyak itu udah tinggal berapa persen lagi yang masih. Terus dari ini yang sebetulnya di awal-awal Genasih itu terkejar adminduk sebetulnya kepemilikan akte kelahiran. Karena Genasih ini mengharuskan akte kelahiran. Jadi semua punya yang nggak punya akte kelahiran harus punya akte kelahiran. Dan dihitung melesat. Jadi saya nggak tahu, saya mungkin di atas 90% udah punya. Enggak. Kalau gini, karena kalau saya tadinya nggak banyak. Enggak, maksud saya gini, kalau akte kelahiran itu kan mungkin untuk indikator lain ya, tapi yang mau saya lihat ini keberhasilan Genasih ini apa gitu yang udah dicapai gitu. Karena udah dilakukan dari 5 tahun yang lalu gitu. Sudah ada penurunan sebenarnya, sudah ada penurunan yang tadi ya. Angka stuntingnya turun. Misalnya. Ya walaupun kita ngomong posyandunya masih jalan itu kan kayak gitu. Ya mudah-mudahan dengan Genasih ini jadi membentuk habit sebetulnya. Orang kan biasanya datang karena terpaksa kan. 1 tahun 2 tahun. Ya mungkin karena kebiasa, duit itu tadi ya. Nah, karena ini kalau nggak pergi ke posyandu nggak dapat gitu. Nih. Cuma karena tiap hari lama-lama pelan-pelan pas nggak ada, mudah-mudahan nggak ada pun tetap jalan. Karena hitungannya stunting ini ya ke posyandu. Karena kalau kita nggak posyandu, kita nggak tahu masalah apa yang terjadi sama anak. Iya. Screening nggak bisa. Ya karena pun nakesnya turun kan. Nakesnya ada di situ, turun. Terus konselornya ada. Dokternya juga ada. Kunjungan posyandunya jadi lebih tinggi, misalnya jadi lebih aktif, misalnya kayak gitu. Dan yaitu pemakaian anggarannya itu memang sebagian besar memang udah dimonep, memang sebagian besar memang peruntukannya untuk beli makanan. Walaupun kita memang tidak menutup kemungkinan ada yang melenceng. Ada pastilah. Cuman sebagian besarnya udah. Kalau saya pribadi sih, kalau
program kebijakan dikasih uang, saya kurang setuju. Ya, Kenapa? betul. Karena sangat susah ya, karena ini paradigma kan di Betul. masyarakat kita, kalau udah ada uang ya nggak semuanya mesti punya mindset untuk digunakan untuk hal misalnya yang dituju. Misalnya untuk pemenuhan, mending misalnya ya subsidinya dalam bentuk misalnya apa, kebutuhannya apa, apakah susu, apakah makanan tambahan gitu yang memang dibagi dan dikasih. Nah itu dia. Jadi kan gini, kalau dari pendapat kami nih, hitungannya dengan 200.000 kita beli susu paling bagus OASI. Oke. Terus kita kasih PMT. Sebulan lah PMT. PMT itu paling bagus makanan yang di atas meja yang dimakan orang tuanya, itu yang dijadiin PMT untuk anaknya. Jadi hitungannya dengan 200.000 bukan cuma bayinya nih yang makan nih. Kita sama-sama makan, tapi bayinya bentuk makanannya sesuai dengan pemberian makan apa yang di atas meja. Jadi hitungannya bayinya ikut makan, keluarga makan. Jadi kalau misalnya kita beliin PMT misalnya kayak yang di puskesmas misalnya, yang tahu pernah lihat PMT? Iya, sekarang karena ada biskuit, beberapa jenis yang sengaja dibikin, ya. Biskuit susu tuh yang terakhir makan bukan anaknya. Iya, nah itu memang tahu nggak? kemarin bahas itu, saya mati ketawa. Sebenarnya itu kan juga sudah dibuat tuh sama Dinas Kesehatan tuh, dibedain semua ibu hamil itu dapat jatah gitu kan. Ada juga yang khusus misalnya ibu masalah gizi dan dengan anak kekurangan gizi kan juga dibuat khusus. Tapi yang lucunya ketika di lapangan tuh dibagi semua itu biskuit, salah pemahaman. PMT itu yang minum yang memang PMT itu memang enak memang. Saya coba dicocol kopi tuh enak memang. Nah yang lucunya memang ada beberapa kejadian malahan ditaruh tuh menyo digampongan langkong, nah lambalang ibu elam malah buat ini untuk tamu. Itu maksudnya. Mungkin gini, kalau saya tidak melihat itu salah. Yang saya lihat, yang akan saya kritisi itu mungkin pemberian uangnya. Bukan pemberian uangnya sebenarnya. Cara mereka mengedukasinya mungkin belum nyampe gitu. Kayak masalah makanan ya masalah duit juga balik lagi. Karena kan yang harus kita pastikan sekarang, apapun yang kita lakukan yang penting tepat sasaran. Nah, kayak kasusku biskuit tadi itu. Sebenarnya ujung-ujungnya karena masyarakat nggak paham gitu. Kurang paham. Nah itu gitu. Tugas kita memang agak panjang dan berat untuk perubahan perilaku ini hitungannya. Ya kitanya ininya orang yang lainnya udah paham, masyarakatnya nggak paham. Kan pelan-pelan tuh masuk masyarakat, nggak bisa tiba-tiba kita kasih tau, Pak nggak bisa gitu, Bu nggak bisa kayak gitu, jangan dikejar barang kita. Iya. Orang Aceh mana bisa nyanjuk Pak, lapor polisi Pak, nggak boleh. Kejar barang kita. Makanya lama tuh kan, maksudnya itu lama, itu butuh proses lama, pelan-pelan. Ya mungkin tidak selesai di generasi kita, ini bisa di generasi berikutnya, tapi setidaknya ya usaha aja gitu. Karena intinya kalau kita ngomong stunting, edukasi itu memang harus terus jalan. Harus diomongin terus ya, harus dibahas terus, sehingga kuping orang gatal untuk mendengar. Kemudian setelah mendengar, saking bosannya dia mendengar, akhirnya dia mau cari tahu. Setelah cari tahu, persoalan pro dan kontra itu persoalan lain. Akhirnya mereka berdiskusi tanpa disadari bahwa akhirnya ketika orang ngomong stunting, orang paham apa itu stunting ya. Ya mungkin cukup menarik ya kalau kita belajar dari teman-teman Flower. Sampai ketemu pada segmen stunting berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Yes, we are all thanks to the world.